students, selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana keadaan kalian hari ini? I hope you are always fine. Bis harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, now before we begin our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, let's pray together. Mari kita berdoa bersama menurut dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Okay class, now are you ready to start our lesson today? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Okay, good job. But before that, sebelumnya Miss ingin bertanya nih, siapa dari kalian yang suka memasak? Atau bermain games? Atau bahkan suka melihat tutorial-tutorial make up atau memasak di YouTube? Ada? Nah, tahukah kalian bahwa tutorial-tutorial tersebut merupakan salah satu bentuk dari prosedur text. Nah, kelas, today we are going to learn about prosedur text. Hari ini kita akan mempelajari mengenai prosedur text. Nah, sebelumnya Miss ingin tanya nih, kalian tahu tidak apa sih prosedur text itu? Prosedur text is a text that give us instruction to do or to make or to operate something. Jadi, prosedur teks adalah teks yang berisikan instruksi mengenai bagaimana cara kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau bahkan mengoperasikan sesuatu. Nah, contohnya, how to make a fried rice. Nah, jadi prosedur teks ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat nasi goreng. Atau contoh lainnya, how to operate laptop. Bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan laptop. Nah, jadi prosedur teksnya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengoperasikan laptop. Do you understand, class? Okay. Next, the purpose of procedure text atau tujuan dari prosedur text. Apa sih, Miss, tujuan dari prosedur text itu? Okay. The purpose of procedure text is to explain how something is done through a sequence of steps or a sequence of instruction. Jadi, tujuannya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan atau dioperasikan sesuai dengan urutan-urutan dari step atau langkah-langkah atau instruksi yang ada di prosedur teks. Now, let's discuss about the generic structures of procedure text. Nah, sekarang mari kita bahas apa aja sih struktur yang ada di prosedur text. There are three structure or three aspects of generic structures in a procedure text. Ada 3 struktur atau aspek yang ada di prosedur text. First, goal or aims. Tujuan dari prosedur text. The function is to tell the reader about the goal or the aim or the purpose of the procedure text. Jadi, tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau memberitahu kepada para pembaca mengenai tujuan dari prosedur text. Biasanya, the aim or the goal of the procedure text is in the title of the procedure text.
Jadi biasanya tujuan dari prosedur teks dapat kita lihat dari judul prosedur teks itu sendiri. Contohnya, how to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh. Nah, jadi tujuan dari prosedur teks ini adalah dapat membuat secangkir teh. Next, materials and ingredients. Materi-materi dan bahan-bahan. The function of this aspect is to tell the readers about what do they need to be prepared or to be used to make or to operate or to do something. Jadi, kegunaan dari materi-materi dan bahan-bahan yaitu untuk menjelaskan kepada para pembaca mengenai apa aja sih materi-materi atau bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Nah, the last is the steps atau langkah-langkah. The function of the steps is to tell the readers about the sequence of instruction or steps to do or to make or to operate something. Nah, jadi dari step ini kita tahu langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk dapat membuat atau melakukan atau bahkan mengoperasikan sesuatu. Do you understand, student? Apakah kalian sudah paham? Okay, next we will discuss about the language features. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri bahasa dari prosedur teks. Nah, first, it is used a simple present tense. Jadi, di prosedur teks, tenses yang kita gunakan yaitu simple present tense. Ya, yang menggunakan verb one atau kata kerja dasar. Nah, coba kita lihat contohnya. Prepare the materials and ingredients. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bentuk pertama, yaitu prepare, and then put, and etc. dan lain-lain. Next, it is used imperative sentences atau kata perintah, kalimat perintah. Let's look to the example. Mari kita lihat contohnya. Pour a quarter milliliter of hot water into the cup. Tuangkan 1/4 mililiter air panas ke dalam cangkir. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah karena menganjurkan kita dan mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu. Next, selanjutnya, numerical order or temporal conjunction, yaitu yang berfungsi untuk menyatakan urutan dari langkah-langkah atau the order of the steps. Nah, it can be the number such as 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa berupa angka atau temporal conjunction such as first, second, then, after, before, finally, and etc. Contohnya, first, prepare the material and ingredients. Pertama-tama, siapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan, dan lain-lain. Next, selanjutnya, in the procedure text, we used action verb atau kata kerja tindakan. An action verb is the verb that show an action atau kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Contohnya,
put, letakkan, pour, tuangkan, add, tambahkan, stir, aduk, dan lain-lain. And for the last, dan untuk yang terakhir, procedure text usually use adverbs. Nah, biasanya di dalam procedure text kita dapat menemukan adverbs atau keterangan. It can be adverbs of time, place, or manner, or etc. Nah, keterangan tersebut dapat berupa keterangan waktu, atau keterangan cara, atau bahkan keterangan tempat, dan lain-lain. For the example of adverbs of manner, well, yaitu dengan baik. For the example, stir the water well, atau aduk airnya dengan baik atau hingga rata. And for the time, dan untuk keterangan waktu, contohnya, mix the ingredients in the blender for 5 minutes, atau campurkan ingredients menggunakan blender selama 5 menit, dan lain-lain. Here, the example of procedure text. Ini adalah salah satu contoh dari procedure text. How to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. And the material and the ingredients are 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi, a quarter milliliter of hot water, 1/4 mili air panas, a cup, cangkir, and a spoon, sendok. Dan langkah-langkahnya atau steps are: prepare the material and ingredients, siapkan materi dan bahan yang diperlukan. Next, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Letakkan atau masukkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam cangkir. Lalu, pour a quarter milliliter of hot water into the cup. Tuangkan 1/4 mili air panas ke dalam cangkir. Then, add 2 spoons of sugar into the cup. Masukkan atau tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir. And the last, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Aduk hingga rata dan kopi panas siap untuk diminum. Nah, now can you tell me what is the goal of the text? Ya, the goal of the text atau tujuan dari teks ini yaitu make a cup of coffee. Dapat membuat secangkir kopi. Nah, now how about the ingredients and the materials? Ya, 2 sendok gula, 1 bubuk kopi, dan lain-lainnya. And for the step, they are, prepare the materials and ingredients, and so on. Sekarang coba kita lihat ke steps. Coba sebutkan apa saja sih action verb yang dapat kalian temukan? Ya, prepare, put, pour, add, and stir. Good job! Next, kalimat-kalimat yang terdapat dalam steps merupakan bentuk kalimat kalimat perintah atau imperative sentences. Nah, untuk adverb-nya kita dapat menemukan adverb of manner, yaitu well. Dan selain itu, semua kalimat di dalam step menggunakan kata dasar pertama, yaitu simple present tense. And this is for your homework. Nah, ini adalah tugas kalian. Tolong dibaca dengan teliti ya. Oke kelas, hari ini kita telah mempelajari mengenai procedure text. Nah, Miss harap kalian semua dapat memahami pelajaran ini dengan baik ya. Oke kelas, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca ulang materi ini di rumah. Thank you for watching and see you!